Selanjutnya kita masuk ke bab ke-51, adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Hadis nomor 92, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Anil Walid bin Numair bin Aus annahu sami'a abahu yaqul kana yaqulun as-salahu minallah wal adabu minal aba. Dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa ia mendengarkan ayahnya berkata, mereka biasa berkata, maksudnya para kaum salafus saleh, kesolehan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari para ayah. Juga dalam hadis nomor 93, saya langsung baca juga, nanti kita jelaskan seperti tadi. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Ala bin Abdul Ala Al-Qurashi mengabarkan kepada kami dari Daud ibn Abi Hind an Amir an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'mana kadha wa kadha faqala akulla waladika nahalta qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a qala bala qala fala idhan qala qala Abu Abdullah Al-Bukhari laisa syahadatu minan Nabi SAW rukhsah. Artinya dari Amir, Nu'man ibn Bashir mengabarkan kepadanya bahwa di sini ada semestinya potongan ya, ada yang tidak diterjemahkan, dari Amir dari Nu'man ibn Bashir ya. Jadi sini seakan-akan Amir adalah bagian daripada nama Nu'man ibn Bashir. Padahal sebenarnya ini dua orang yang berbeda. Amir seorang tabi'in, Nu'man ibn Bashir seorang sahabat. Dari Amir, dari Nu'man ibn Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya pernah mengajaknya menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu Rasulullah SAW, ayahnya bertanya, wahai Rasulullah, aku memintamu menjadi saksi bahwasanya aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Jadi kebetulan ayahnya Nu'man namanya Bashir punya banyak harta. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau anda menjadi saksi kalau Nu'man ini secara khusus aku kasih harta dia ini dan itu. Maka Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu engkau beri seperti itu? Maka ia menjawab, tidak. Maka beliau pun bersabda, kalau begitu carilah selainku menjadi saksi. Nabi SAW tidak mau ikut-ikutan ya. Maka beliau lalu melanjutkan sabdanya mengatakan, tidakkah engkau mau, maksudnya kepada Bashir, ayahnya Nu'man, tidakkah engkau senang jika mereka semua sama dalam berbakti kepadamu? Maka ia menjawab, tentu saja ya Rasulullah, saya mau kalau mereka semua berbakti. Misalnya anak-anak 10 semuanya sama tingkat baktinya, semuanya berbakti kepada orang tuanya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu jangan engkau lakukan. Artinya jangan engkau beda-bedakan di antara anak-anak tersebut. Imam Bukhari mengatakan persaksian dari Nabi SAW itu bukanlah rukhsah atau keringanan ya, bukanlah rukhsah atau keringanan. Baik, kita gabungkan antara dua buah hadis ini. Hadis nomor 92, kandungan hadisnya adalah yang pertama, kesolehan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adab yang baik adalah sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab takdir seseorang itu jadi baik ya. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Semua kita ini punya potensi untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk taubat dari kesalahan. Itu bentuk kesolehan ya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, tidak akan berzina seorang berzina sementara dia beriman, dan tidak akan mencuri seorang pencuri sementara dia beriman ya. Dan taubat akan terus ditawarkan kepadanya. Artinya sampai dia berbuat salah pun Allah SWT akan berikan dia kesempatan untuk bertaubat. Ada saja jalan, ada yang berikan nasihat, dia tersentuh, dia kaget tengah malam, dia mimpi buruk, kemudian dia mulai ketakutan dan seterusnya. Ini semua adalah peringatan dari Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada di antara kita teman-teman, kata para ulama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan di setiap peluang ibadah kesempatan melakukannya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya,
Kalau Allah tidak ingin teman-teman, kita tidak akan bisa duduk di masjid ini hari ini dan menghadiri pengajian ini. Saya pun tidak mungkin kecuali dengan izin Allah SWT bisa mengucapkan kata-kata ini yang belum saya rangkai sebelumnya, mengalir begitu saja. Ya, contoh-contoh yang kita berikan, hadis yang kita sedang baca, mata kita tidak akan bisa berkedip, lisan kita tidak bisa mengucapkan, tangan kita tidak bisa meraba, tidak mungkin hati kita tidak bisa tersentuh, pikiran kita tidak mungkin mencerna kalau bukan dengan izin Allah SWT. Itu Allah datangkan kesolehan itu kepada hamba-hambanya. Makanya kata para ulama, bentuk ya kedekatan seorang hamba kepada Allah, bentuk tingkat pertama kewalihannya adalah istiqomahnya dia di jalan Allah SWT. Punyanya peluang untuk mengerjakan amal-amal saleh. Itu sebuah ibadah yang luar biasa Allah datangkan. Tapi dalam hadis ini dikatakan, ditambahkan, sedangkan adab yang baik, potensi itu sudah ada. Tapi adab yang baik, bagaimana bisa supaya dia tetap di rel kesolehan itu dari kecil, itu ada pada tangan ayah-ayah. Ada pada tangan ayah. Pertanyaannya, kenapa ayah di sini? Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, memberikan masing-masing dari ibu dan ayah ini potensi. Potensi ibu itu memberikan makan, memberikan minum, membersihkan kotoran, memang sudah begitu. Ibu tidak bisa masuk ke dalam pintu pendidikan, pembentukan karakter. Ya, itu akan agak sulit karena mempertemukan antara mencebok, menggantikan pakaian, memberikan makan, memasakkan buat mereka, mencuci bajunya, dengan mendidiknya. Itu satu hal yang sulit untuk disatukan. Karena kadang-kadang mungkin dalam menggantikan popoknya, mungkin dalam membersihkan dirinya, anak tersebut, atau memberikan makan, ada saat-saatnya di mana jenuh, capek, emosional. Ya, maka ini bisa terjadi. Ayahlah yang punya potensi itu, bagaimana dia bisa menanamkan adab dan tata krama. Ya, makanya biasanya yang dijadikan sebagai figuritas dari anak-anak itu adalah ayahnya. Ya. Apalagi kalau anak laki-laki, ya, itu tidak asing. Itu sudah biasa dalam ilmu pendidikan, kami pernah pelajari itu. Kalau misalnya anak itu sudah mulai mencapai umur 77 tahun ke atas, namanya sinnu tamyiz. Umur udah bisa membedakan mana jenis kelamin, mana baik, mana buruk, ya. Itu biasanya kalau dia anak laki-laki, dia pasti melihat apa yang biasa dikerjakan oleh ayahnya, walaupun ayahnya tidak mengajarkan ke dia. Misal ayahnya biasa duduk di kursi sini, ayahnya biasa minum di gelas yang seperti ini misalnya, gelas tertentu, atau ayahnya pada saat minta sesuatu pada ibunya dengan cara bahasa tertentu, itu bukan mustahil si anak ini mencontohi si ayah. Ya. Kalau ayahnya sudah pergi, dia akan duduk di kursi yang sama. Dia lihat adiknya dipanggil dengan seperti ayah minta, ambilin air itu buat saya misalnya. Dia ingin mencontohi karena dia jadikan ayah sebagai figuritas, dan itu tidak dilakukan anak-anak pada ibunya. Ya, itu tidak dilakukan. Maka memang adab ini, penanaman tata cara adalah dari ayah. Masuk dalamnya seperti hadis tentang masalah anjuran para kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Satu tujuannya adalah untuk pendidikan anak, ya, untuk pendidikan anak. Kata Nabi SAW, sholat itu paling afdal dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu yang dianjurkan di masjid. Sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, dianjurkan dikerjakan di rumah. Dan tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ada adab di situ, ya, yang memang bisa diberikan oleh ayah. Ini ijtihad, sebagian ulama merincikan tentang makna daripada hadis ini. Makanya teman-teman, masalah kesolehan harus kita minta kepada Allah SWT agar Allah selalu membuat kita bisa istiqamah dan punya peluang di setiap amal saleh untuk kita kerjakan. Subhanallah, kadang-kadang kita jalan di jalan pun, kalau Allah inginkan kebaikan teman-teman, mungkin kita bisa lihat ada sesuatu yang berbahaya di jalan. Hati kita tersentuh untuk mampir supaya kita pindahkan, mendapatkan pahala tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi, iman itu 70 sekian tingkatan, yang tertinggi la ilaha illallah, yang terendah adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan misalnya. Tidak semua orang kadang-kadang melihat potensi itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang tertentu yang ia pilih untuk bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita punya kesempatan mengerjakan kebaikan, maka itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta kepada Allah itu.